Runtuhnya Kisra dan Kaisar, sang penguasa Irak dan Suriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobatku? Semoga kalian selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Kisra hancur, tidak akan ada lagi Kisra setelah dia, dan ketika Kaisar binasa, tidak akan ada lagi Kaisar setelah dia. Demi Allah yang hidupku berada pada kekuasaannya, kamu sekalian akan menghabiskan harta mereka di jalan Allah. Abu Hatim berkomentar bahwa pernyataan Nabi, ketika Kisra hancur, tidak akan ada Kisra setelah dia, berarti wilayah yang dikuasainya yaitu Irak. Dan pernyataan demi Allah, Kaisar hancur, tidak akan ada Kaisar setelah dia, berarti di wilayah yang dikuasainya yang meliputi Suriah. Pernyataan itu tidak berarti bahwa tidak ada yang akan dijadikan sebagai Kisra atau Kaisar setelah kematian keduanya. Sebenarnya kedua negeri itu telah ditaklukkan seperti yang diperkirakan. Segala puji hanya milik Allah, dan Allah Maha Tahu yang terbaik. Ibnu Hajar mengatakan dalam karya monumentalnya Fathul Bari, Kisra adalah sebutan untuk siapapun yang memerintah kekaisaran Persia, sementara Kaisar adalah sebutan untuk siapapun yang memerintah kekaisaran Romawi. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini memunculkan beberapa pertanyaan. Kekaisaran Persia berlangsung sampai kekhalifahan Utsman radhiyallahu an, hingga kaisar terakhir mereka dibunuh. Kekaisaran Romawi berlangsung dengan cara yang sama. Ambigu ini kemudian dijelaskan dalam hadis bahwa penguasa Kisra tidak akan berkuasa di wilayah Irak, dan penguasa Kaisar juga tidak akan berkuasa di wilayah Suriah. Ini diriwayatkan dari Asy-Syafi'i. Dia juga mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda demikian karena faktanya bahwa kaum Quraisy pergi ke Irak dan Suriah sebagai pedagang. Ketika mereka memeluk Islam, mereka takut akan dilarang memasuki dua daerah tersebut karena mereka telah Islam. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuat pernyataan ini kepada mereka untuk menghilangkan kekhawatiran sekaligus memberi kabar gembira bahwa kekuasaan Romawi dan Persia akan berakhir. Kerajaan Kaisar berlangsung selama beberapa waktu dan akan kehilangan kekuasaannya di Suriah dan sekitarnya, sedangkan Kisra akan kehilangan seluruh kerajaannya. Hikmah di balik ini menurut sebagian ulama bahwa ketika surat Nabi datang kepada Kaisar, ia menerimanya dan hampir memeluk Islam. Adapun Kisra, ketika surat Rasulullah datang padanya, ia merobek, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah untuk mengobrak-abrik kerajaannya, dan hal tersebut betul-betul terjadi. Al-Khattabi berkata, makna ketika Kaisar hancur, tidak akan ada Kaisar setelah dia adalah bahwa tidak akan ada Kaisar apapun yang akan sebanding dengan kekuatan dan pengaruhnya sebagai Kaisar pada waktu itu. Sang Kaisar kemudian tinggal di Yerusalem, kota tanpa hak kunjungan, di mana orang-orang Kristen tidak memiliki hak ritual keagamaan yang lengkap. Tidak ada yang pernah pergi ke Roma tanpa mengunjungi kota tersebut, baik secara terang-terangan atau diam-diam. Jadi
kaisar kala itu diusir dari kota dan hartanya disumbangkan. Tidak ada seorang kaisar pun yang pernah berkuasa atas kota tersebut sesudahnya. Demikian mukjizat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa share, like, dan subscribe agar kalian bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.